Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari lokal 6A PBA, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Banjar dosen pengampu Ibu Nur Fitriah MPD. Yang mana pada kali ini saya akan membahas mengenai budaya Banjar, yaitu tentang Madihin. Langsung saja ke penjelasannya. Sastra lisan Madihin merupakan salah satu budaya yang masih eksis dan sering dipentaskan di tengah masyarakat suku Banjar. Ia merupakan sastra lisan yang diwariskan secara turun-temurun di kalangan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan dan beberapa daerah lain di Pulau Kalimantan. Madihin merupakan karya sastra yang dipentaskan di mana mempunyai fungsi sebagai penyajian estetis yang dinikmati penonton. Madihin sering dipentaskan di berbagai acara masyarakat seperti acara keagamaan, acara adat, acara perkawinan, acara menyambut tamu kehormatan, acara hari jadi daerah, acara kenegaraan, dan acara-acara meriah lainnya. Madihin adalah salah satu jenis sastra lisan yang ada di masyarakat Banjar. Madihin adalah kesenian khas Kalimantan Selatan yang bersyair atau berpantun diiringi dengan pukulan rebana. Madihin cukup dikenal di Indonesia setelah dibawakan oleh John Tralala di TVRI pada era 90-an. Dan Tralala mampu mengangkat sastra lisan Madihin menjadi populer di Indonesia karena pantun dan syair dalam Madihin bisa dia kemas dengan rasa humor. John Tralala sering diundang ke berbagai daerah di Indonesia untuk membawakan Madihin. Dalam penyajian Madihin ada yang dibawakan oleh satu orang pemadihinan atau pemain tunggal. Bisa juga dibawakan oleh 2 orang dan 4 orang pemadihinan. Pemain tunggal membawakan syair dan pantunnya harus pandai membuat timbre atau warna suara yang agak berbeda seperti orator. Pemadihinan harus pandai menarik perhatian penonton dengan humor segar dan mengundang tawa. Pemadihinan harus benar-benar sanggup memukau dengan irama dinamis pukulan terbangnya. Pemain-pemain Madihin ini mementaskan syair dan pantun dengan lancar secara spontanitas, menggunakan bahasa Banjar dengan muatan nasihat dan informasi sesuai perkembangan zaman, situasi, dan kondisi yang menghibur penonton. Pemadihinan menyampaikan syair atau pantun Madihin berisi nasihat, sindiran, dan unsur humor. Dalam kaitannya dengan aspek humor yang merupakan cabang dari fungsi seni, tuturan pemadihinan dalam membawakan Madihin dapat memberi kesan lucu atau jenaka yang membuat penonton bangkit semangatnya, bahagia, dan antusias dalam mengikuti jalannya pertunjukan Madihin. Di samping itu, Madihin juga mengandung unsur pendidikan, nasihat, dan nilai-nilai kemasyarakatan yang dapat menunjang penyampaian pesan-pesan kepada pemerintahan dalam hal pembangunan dan lain-lain. Dalam setiap pementasan sastra lisan Madihin Banjar ini selalu dibatasi oleh aturan-aturan yang sudah baku. Dalam setiap pementasan Madihin Banjar terlihat adanya struktur yang sudah baku, yaitu terdiri dari pembukaan, memasang tabi, menyampaikan isi, dan penutup. Dalam langkah pertama pembukaan, yaitu dengan melakukan sampiran sebuah pantun yang diawali pukulan terbang yang disebut pukulan pembuka. Sampiran pantun ini biasanya akan memberikan informasi tema apa yang akan dibawakan dalam penyampaian pantun Madihin. Yang kedua, memasang tabi, yaitu membawakan syair-syair atau pantun yang isinya menghormati penonton dan memohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian. Yang ketiga, menyampaikan isi atau disebut dengan manguran, yaitu menyampaikan syair-syair atau pantun yang selalu selaras dengan tema penyampaian atau sesuai dengan permintaan pihak penyelenggara. Sebelum sampiran pantun di pembukaan, harus disampaikan isinya terlebih dahulu atau disebut dengan memecah bunga. Yang terakhir yaitu penutup, yaitu menyampaikan kesimpulan dari apa yang baru saja disampaikan sambil menghormati penonton dan mohon pamit serta ditutup dengan pantun-pantun serta lagu-lagu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai alat musik yang digunakan saat pementasan Madihin. Yang pertama yaitu alat musik kalampat. Kalampat adalah alat musik tradisional sejenis gendang, namun hanya satu bagian saja yang bisa dipukul atau biasa disebut berkepala tunggal. Badan gendang terbuat dari batang batu atau bambu tebal berdiameter besar.
Kalampat dimainkan dengan cara dipukul menggunakan pemukul dari rotan. Kalampat dimainkan bersama dengan agung atau gong sebagai pengiring dalam upacara bawana atau upacara panen padi, kemudian babalian atau bahayaga atau upacara pengobatan yang bersifat magis dan upacara lainnya. Alat musik yang selanjutnya yaitu terbang madihin. Terbang madihin adalah alat musik pukul yang mirip dengan rebana. Terbang madihin terbuat dari kulit kambing yang sudah dikeringkan. Kulit kambing tersebut diberi kerangka kayu dengan garis tengah kurang lebih 30 cm dan bagian bawahnya berukuran kurang lebih 25 cm. Kayu yang dipakai dipilih secara apik, yaitu dari jenis kayu yang cukup liat, misalnya jenis kayu jingga, batang pohon nangka, batang pohon tiwadak banyu, dan kadang-kadang juga dipakai jenis kayu halaban. Untuk mengencangkan kulit pada kerangka dipakai rotan yang sudah diseret. Madihin pada awalnya merupakan syair-syair yang dipengaruhi oleh agama Islam dan merupakan hiburan populer pada masanya, sehingga sering dikaitkan dengan kesenian Islam dan memiliki pesan-pesan moral yang bermuatan nilai-nilai keislaman. Menurut Yulianto, lahirnya madihin dipengaruhi oleh kesenian Islam, yaitu kasidah dan syair-syair bercerita yang dibacakan oleh masyarakat Banjar. Madihin adalah kesenian yang sederhana namun menarik. Syair yang dibawakan oleh pemadihinan sambil memukul terbang atau rebana sebagai instrumen pendukung satu-satunya. Syair dan pantun dalam madihin mengandung papadah atau nasihat, sindiran dan juga humor. Madihin juga mengandung unsur pendidikan dan pesan-pesan pembangunan, sekaligus juga kritik kepada pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, di dalam madihin terkandung juga nilai-nilai pendidikan karakter. Madihin dapat digolongkan sebagai karya sastra lama berupa sastra lisan yang lebih banyak dituturkan daripada ditulis. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf bila ada kesalahan ataupun lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.